waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta tengah malam bagi saudara-saudari kami yang berada di Eropa dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 12 Januari 2024. Kita akan membawakan renungan yang dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Daniel Rukrisno dengan tema kegagalan dan kecewa. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai renungan di pagi ini. Terima kasih Bapa yang bertata di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pagi kami, serta Roh Kudus penghibur dan penolong kami. Kami bersama-sama bersatu hati di pagi ini untuk memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah renungan di pagi ini Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, Pak Daniel Rukrisno. Beri tenaga, kuasa, signs and wonder, serta mujizat-mujizat menyertai pelayanan di pagi ini. Biarlah Bapa, hanya satu nama yang ditinggikan, diagungkan. Dan kami percaya ketika kami semua unity, ketika kami semua merendahkan diri, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau berkenan dari awal sampai akhir, melindungi kami dengan segala perlengkapan senjata terang yang Kau miliki bagi kami dan seisi rumah kami. Tanda kami tidak berdaya tanpa penyertaan-Mu, karena kami tahu di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada pemulihan, di situ ada jawaban doa. Kami sungguh membutuhkan Engkau penghibur dan penolong kami ya Roh Kudus, sehingga boleh kelancaran dari renungan pagi ini, boleh terhindar dari segala panah-panah si jahat, segala intruder, sehingga Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi, memberkati secara khusus pujian penyembahan kami yang berada melayani-Mu di mimbar, serta saudara-saudari kami yang terkasih yang melayani di multimedia. Engkau cukupkan segala paket data kami, listrik dalam keadaan on, semua berjalan dengan baik. Karena biarlah semuanya ini menyenangkan dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mulai renungan pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, marilah kita mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Ibu Murni dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Kami persilakan. Kasihnya seperti sungai
kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai. Dan kami semua minum di pagi ini karena kami percaya ketika kami minum sungai kehidupan itu mengalir mata air kehidupan di dalam diri kami, sehingga yang letih, lesu, beban berat, kemanapun kami pergi, mereka akan disegarkan dan mereka akan mencari Engkau melalui kuasa yang mengalir dalam diri kami. Terima kasih Bu Purni atas pujian yang dikumandangkan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Daniel Krisno dengan tema kegagalan dan kecewa. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika, dan mungkin malam hari yang ada di benua Eropa. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa kabar kita semuanya? Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati tahun 2023. Setahun sudah setidaknya kita lalui, dan kemarin dalam masa kita Natal, awal tahun baru, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kerjakan bersama dengan kerabat, dengan keluarga, dengan sahabat, dan semuanya. Dan saya percaya bahwa kita memulai kembali di dalam new season, musim yang baru, di dalam perjalanan yang baru, lembaran yang baru, dan saya percaya semuanya baru untuk di tahun 2024. Dan saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah kegagalan dan kecewa. Kalau kita
flashback kembali apa yang terjadi di tahun 2023. Adakah suatu kegagalan menurut kita yang sedang terjadi, yang sedang kita alami? Ataukah tahun 2023 tahun kemarin merupakan tahun yang membuat kita tragis, mengerikan, trauma, membuat kita marah dan kecewa? Atau sebaliknya, kita mencapai target yang kita sedang pergumulkan, atau bahkan sudah melampaui target yang kita rencanakan. Dan kita bersuka cita karena mungkin kemarin kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu berkata bahwa kita harus menjadi ciptaan baru ketika kita bertobat, kita lahir baru, kita mau komitmen hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita ini bukan diri kita sendiri, melainkan Kristus yang di dalam kita. Maka semua yang lama, cara yang lama, termasuk tubuh yang lama, manusia yang lama, kedagingan kita, hal-hal itu harusnya kita tinggalkan. Nggak boleh ngikut lagi. Semakin ke depan kita harus semakin serius dengan Tuhan. Semakin ke depan semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin kita melangkah ke depan semakin kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semakin kita melangkah ke depan, bukan kita semakin turun, tetapi semakin naik rohani kita. Semakin kita mendekat dengan Tuhan. Jangan kita malah melupakan Tuhan. Dan bila di awal, setidaknya di bulan Januari, di tahun 2024, kita mengoreksi diri. Sebab kalau kita masih memikirkan masa lalu, ya masih selalu dibayang-bayangi dengan masa lalu, apalagi masa lalu yang kelam, yang buruk, penuh dengan trauma, itu akan menghambat kita untuk kita boleh next level, menghambat kita untuk kita menerima yang lebih besar, mengalami yang spektakuler, mengalami yang supranatural. Karena Tuhan mau kita bersama-sama masuk di dalam rencananya. Saudaraku, kegagalan bukanlah di saat seseorang jatuh, tapi saat seseorang menolak bangkit. Maka jangan sampai kita ini takut, ya. Jangan sampai kita ini tawar hati. Tetapi mari kita bersama-sama mau mengoreksi diri. Kalau mungkin kita mengalami kegagalan, tapi bukan sesuatu yang membuat kita terpuruk, ya membuat kita lemah, putus asa, menyerah, tidak. Tetapi kegagalan itu bukan di saat kita sedang jatuh sebetulnya. Tetapi pada saat kita nggak mau bangkit, kita nggak mau mengubahnya, mengoreksinya, supaya dari kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan. Berubahlah dari pembaruan budi kita. Kita harus berubah. Kita harus bisa mewarnai dunia ini dengan indah dan baik. Selanjutnya, saudaraku, bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, jadi jangan kita anggap ketika kita gagal, terus tidak bisa lagi untuk berkarya, tidak bisa lagi untuk melakukan segala sesuatu. Tidak. Tetapi biarlah itu menjadi momen bagi kita untuk kita tahu bahwa kita diizinkan
ada gagal mungkin di tahun 2023, tapi kita percaya itu merupakan kesuksesan yang tertunda dan itu akan kita alami sukses itu, pemulihan itu di tahun ini. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, firman Tuhan, janji Tuhan jelas. Ayo percaya kepada Tuhan. Sebab hidup ini bukan karena diri kita sendiri yang mengaturnya. Bukan karena program, bukan karena pikiran, bukan karena kehendak kita. Tetapi sebetulnya kita harus sadar bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Apalagi bagi kita yang di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenan. Pasti akan luar biasa. Kalau kita lanjutkan di mana bahwa apabila kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tetapi Tuhan yang menopang dengan tangannya. Itu luar biasa. Berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Maka tidak boleh kita menyesal, tidak boleh sampai membuat kita melampaui dari pikiran kita. Firman Allah berkata, carilah perkara yang di atas. Tetapi dalam hal kita memikirkan, berpikir, itu tidak melampaui batas pikiran kita, kekuatan kita. Ya saudaraku, jadi kita harus memahami dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan izinkan gagal, bukan membuat kita marah sama Tuhan, dan akhirnya kita tidak lagi mau dengan Tuhan. Tetapi renungan pagi hari ini membawa kita mengingatkan kembali, dan itu bukan akhir dari segalanya. Saya percaya Tuhan yang angkat kita, bawa kita, sampai kita berada di puncak destiny. Selanjutnya bahwa, saudaraku, kalau kita mengalami suatu hal yang gagal, kita tidak dapat hidup dengan baik jika kita tidak mau melupakan kegagalan itu. Mungkin ada banyak orang yang mengalami trauma. Ya, saya teringat ada seorang jemaat yang pernah saya layani. Dia kesukaannya jalan kaki. Padahal jarak yang ditempuh lumayan. Dia trauma untuk menaik angkutan umum. Seperti kalau di Indonesia adalah angkutan kota atau bis mini. Karena beberapa kali dia sering mengalami ada kecelakaan di dalam dia naik kendaraan umum. Pada waktu dia duduk di depan, tiba-tiba bis yang ditumpangi nabrak, sehingga dia membuat trauma. Akhirnya dia pilih duduk di tengah. Pada waktu dia duduk di tengah, nggak taunya pas nyebrang rel, yang di tengah dikena tabrak kereta api. Dan akhirnya dia pilih duduk yang belakang. Ketika duduk yang di belakang, terjadi ditabrak dari belakang. Dan akhirnya dia simpulkan, lebih baik dia jalan kaki. Karena naik bis berisiko. Saudara, semua hidup kita ini ada risikonya. Ada sesuatu yang memang harus siap untuk kita hadapi. Orang tidur saja bisa salah tidur. Bisa misalkan tiba-tiba waktu bangun, lehernya sakit, badannya sakit. Karena mungkin posisi bantalnya kurang tepat dan sebagainya. Orang yang tidur ada bisa salah. Apalagi ketika kita melakukan aktivitas. Tetapi bukan membuat kita seakan-akan kita ini membuat ketakutan, trauma.
Tetapi kita harus percaya, apapun yang sudah terjadi, keburukan apapun yang terjadi, maka kita harus bisa untuk menghadapinya. Dan semua yang buruk masa lalu kita harus kita lupakan. Bahkan kalau kita pernah mengalami penderitaan di masa-masa kita sebelum sukses, hal masa lalu kita harus buang. Kita harus lupakan. Kalau kita sering-sering berpikir, maka kita nggak akan ada hasil-hasilnya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di tahun yang baru ini, di awal tahun, di bulan Januari, ayo lupakan semua apa yang gagal, penderitaan kita kemarin, situasi-situasi yang kita minta dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya dibasuh dengan air yang daripada Tuhan, air kehidupan. Sehingga semua yang membuat kita trauma, kita yang membuat takut, masih terngiang-ngiang, kita minta supaya dibersihkan. Demikian juga dengan darah Yesus, kita mau dibasuh supaya benar-benar kita menjadi ciptaan yang baru. Kita benar-benar membuka lembaran yang baru, sehingga yang lama, yang buruk itu tidak teringat lagi. Sehingga kita optimis, sehingga kita diberikan keberanian untuk melangkah. Mazmur 145 ayat 18 itu menyatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi saudara, ketika saudara mengalami hal-hal apapun, ayo berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya di sini berarti kita harus tekun, ya. Ketika belum mendapatkan jawaban yang satu, maka teruslah berseru, teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita supaya kita ini dijebak Tuhan. Atau istilah kasarnya kita ini sengaja menjadi tumbal. Tidak, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Itu harus kita tanamkan di hidup kita. Tuhan itu berbeda. Tuhan itu penuh kasih. Rancangannya itu sempurna. Ingat bahwa di dalam Yeremia 29:11, Tuhan tuh tahu ya rancangan yang ada pada kita. Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan, itu janji Tuhan. Jadi tidak ada yang jahat. Maka jangan salah kita berprasangka tentang Tuhan. Kalau di tahun yang lalu, kemarin kita mungkin punya prasangka yang gak baik tentang Tuhan. Kita buang dan kita percaya. Kita masuk dalam rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sungguh amat baik bagi kita. Saudaraku, selanjutnya dikatakan bahwa hidup ini terlalu indah jika hanya untuk menyesali kegagalan. Ya, mari bukan hanya kita menyesali, oke kita gagal, maka kita koreksi bagaimana supaya kita nggak gagal lagi. Tetapi bukan hanya itu, mari kita berjuang dan bangkit menuju kemenangan. Kita kembali dengan sekuat tenaga kita. Mungkin kita sedang bekerja keras, tetapi bukan hanya itu. Dalam hal kita berjuang, kita juga harus melibatkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya mengandalkan intelektual kita. Ya, Tuhan tidak mau mengandalkan skill kita. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Ada banyak orang yang pintar tetapi dia tidak mau terhubung dengan Tuhan. Itu hal yang keliru. Kalau tahun 2023 mungkin kita jarang bersekutu dengan Tuhan. Kita jarang berdoa. Kita jarang baca firman. Mari tahun ini kita awali dengan hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan kita. Kita berjuang dari semua itu. Dari kemalasan, berjuang dari hal yang membuat kita
menjauh dari Tuhan, bangkit, kita bangkit, kita punya komitmen mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau komitmen untuk bekerja sama dengan Tuhan, dan kita melihat pasti kita akan menuju dalam kemenangan yang besar. Saudara, hidup ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tanpa Tuhan pasti ujungnya tidak baik. Nah, saudaraku, itulah tentang kegagalan. Selanjutnya, maka kita harus mau berubah. Kalau tadi sudah saya singgung dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, ya. Jadi memang Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kata tangannya ini nyanya kecil berarti bukan tangan Tuhan. Jadi kita jangan sampai salah mengartikan di sini. Artinya pemazmur ini menyatakan bahwa ada seseorang yang mengalami jatuh. Tetapi orang tersebut tidak sampai tergeletak karena tangan orang tersebut ditopang oleh Tuhan. Dalam bahasa sehari-harinya dipegang oleh Tuhan. Langsung dipegang oleh Tuhan. Jadi bukan Tuhan menopang tangannya sendiri, bukan. Tapi ini tangan yang menunjukkan kepada seseorang yang sedang jatuh. Jadi kalau nyanyi, kita jangan sampai salah ya. Jadi seperti itu. Makanya saya artikan sebab Tuhan menopang tanganku. Tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Ini sesuatu hal tentang kegagalan untuk menjadi renungan kita. Mari bangkit. Kalau ada di antara kita yang mengalami kegagalan, mungkin bisnis tidak sesuai, atau kita mengalami kemarin kita pernah ditipu orang, atau yang lainnya, yang kita anggap itu merupakan hal yang sial, hal yang gagal, kita tidak boleh berlarut-larut memikirkan hal itu. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Karena semuanya langkah kita tanpa kita sadari. Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang berjalan bersama kita. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Sehingga di tahun ini kegagalan menjadi kesuksesan. Tahun ini kegagalan membuat kita boleh melihat kita ada sampai di puncak destiny karena Tuhan pulihkan kita. Berikutnya kita berbicara tentang kecewa. Saudaraku, ya ini kegagalan bukan di saat seorang jatuh, tapi saat seseorang menolak bangkit. Tadi mungkin ada slide yang kembar. Terus sekarang kita beralih kepada masalah kecewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka jangan sampai kita ini kecewa. Ya. Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga atau sebelum disalib, dia berpesan kepada muridnya, jangan sampai kecewa dan menolak aku. Ingat kisah tentang Yohanes Pembaptis. Bukankah dia lahir karena untuk membuka jalan bagi Tuhan supaya orang bertobat. Makanya Yohanes Pembaptis itu dia membaptis dalam arti adalah baptisan pertobatan. Karena awal orang untuk
berbalik dan bertobat, mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita sekarang dalam perjanjian baru, di dalam Yesus, maka baptisan kita bukan hanya mengandung arti pertobatan, tetapi tentang pengampunan dosa. Sebab orang yang dibaptis itu kita mati di dalam Tuhan, kita boleh dibangkitkan dan dipulihkan dalam kemuliaan Bapa. Nah, saudaraku, kita tentang hal ini jangan sampai hidup kita ini selain gagal, seringkali orang itu mudah kecewa, mudah hancur jiwanya, mudah mood atau bagaimanalah istilahnya ya, yang membuat akhirnya hidup ini ibaratnya hidup tidak, mati tidak, ada di tengah-tengah, suam-suam kuku, atau yang membuat kita nggak bergairah sama sekali karena trauma. Oleh karena itu, antara kegagalan dengan kecewa ini beda-beda tipis. Ini juga harus kita buang, kita harus tanggalkan. Di tahun 2024 nggak ada yang namanya kita kecewa. Kalau terus kita dalam kekecewaan, maka tidak akan ada harapan yang kita bisa capai gara-gara kecewa. Nah, saudaraku, janji datang sering dalam bentuk persoalan. Jangan kecewa ketika bungkusnya menyakitkan. Saudaraku, mungkin kita sedang berdoa minta kepada Tuhan supaya janji Tuhan itu digenapi, atau segala sesuatu yang orang janjikan kepada kita, tetapi ternyata yang terjadi bukan sesuatu yang baik menurut kita, tapi malah persoalan. Kadang seringkali kita kecewa di sini. Jangan kita kecewa ketika dilihat bungkusnya menyakitkan. Tetapi percayalah, di balik semua masalah persoalan itu, Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan kita melewati persoalan, menghadapi masalah, maka Tuhan juga yang memberi jalan keluar. Tuhan sendiri yang menjadi master of breakthrough. Dia yang menjadi penerobos itu. Dia yang mengawali. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan yang kita sembah, dia merupakan jalan. Dan orang yang berjalan di dalamnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran dan orang itu akan hidup. Tidak akan mati, tidak akan tersesat. Ya, tidak mengalami hal yang buruk karena jalan yang Tuhan berikan adalah jalan kehidupan. Oleh karena itu, jangan kita kecewa ketika kita sedang menantikan janji, baik seseorang ataupun janji Tuhan, tapi ternyata kok masalah. Percayalah, di balik semua itu kita akan melihat indah pada waktunya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, saudaraku, kecewa bisa membuat putus asa dan kehilangan daya juang. Jangan sampai kita ini gara-gara kecewa putus asa. Saudaraku, di tahun-tahun ini atau di akhir zaman ini, roh bunuh diri itu sangat kuat. Roh kekelaman, roh maut itu sangat kuat. Kita harus menang dan bisa menghadapi, sebab yang di dalam kita ada roh Allah. Roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini, kata firman Allah. Dan iman yang mengalahkan dunia. Mari bangkitkan imanmu, munculkan imanmu, mari nyatakan iman kita. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan iman yang besar? Maka pertama-tama itu iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Itu di dalam kitab Roma. Maka saudara, ya kita harus dengar firman. Baca firman. Kalau kita membaca firman, bukan untuk dibatin, tetapi harus didengar oleh telinga kita sendiri. Maka di situ, tanpa kita sadari, akan memunculkan iman kita.
Di dalam Yohanes juga menyatakan, Yohanes pasal 6, bahwa perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Atau istilah lainnya, roh dan kehidupan. Jadi firman ketika saat kita baca, saat kita dengar, itu yang memberikan kehidupan di roh kita. Bukan membuat kita terpuruk, tetapi akan membuat kita bergairah, ada semangat yang baru. Maka jangan sampai kita kehilangan berkat gara-gara kita kecewa. Kecewa bisa membuat kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Kecewa membuat kita tidak lagi berharap sama Tuhan. Dan kecewa bisa membuat benar-benar kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Maka hati-hati, antara kegagalan yang kita hadapi bisa membuat kecewa, dan jangan sampai kita kecewa. Kita harus buang kecewa itu. Selanjutnya, saudaraku, apa yang ada di slide, seorang yang percaya akan kasih Tuhan tidak mudah kecewa. Karena kita tahu God is love. Karena kasih, karena cinta. Karena kita ini miliknya Tuhan yang sudah ditebus oleh darah. Karena kita yang sudah dibayar lunas dengan darahnya sendiri. Maka sebetulnya kita ngerti kasih Tuhan itu sudah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Tuhan membuktikan rela menjadi manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi untuk kita. Maka ingatlah akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga membuat kita tidak mudah kecewa. Tetapi kita boleh hidup karena kasih-Nya, karena cintanya Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita akan tidak mudah kecewa. Selanjutnya, set berikut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah ketika kita berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Firman Allah sudah jelas bahwa manusia itu tidak ada yang benar. Manusia itu berdosa. Manusia itu ya tidak bisa dipegang janjinya memang. Karena tidak ada yang sempurna dalam diri manusia. Oleh karena itu kita nggak boleh berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Pasti pengharapan itu tidak mengecewakan, kata firman Allah. Kita tekun, kita setia, kita percaya terus. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan. Sebab Dia membuktikan maut telah dikalahkan dan Dia hidup selamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudaraku, waktu Yesus mati, bukan Dia mati, tetapi Dia masuk ke dalam jurang maut, ke alam maut. Dia ambil itu kunci jurang maut. Dan sekarang ada di tangan Tuhan. Sehingga maut dikalahkan. Artinya bahwa semua dipegang oleh Tuhan. Kalau dulu manusia bisa dikuasai maut, tetapi sekarang alam maut tidak menguasai kita. Maka orang yang dibangun berdasarkan di atas batu karang, kata Tuhan Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Maka sekali lagi saya selalu tidak setuju kalau orang dalam pemberkatan nikah selalu ada janji sampai maut memisahkannya. Saya rasa ini tidak sesuai.
Yesus jelas mengatakan, orang yang percaya di dalam Yesus, orang yang dibangun di atas batu karang, jemaat Tuhan yang didirikan, alam maut nggak menguasai. Maut itu artinya kematian kekal. Upah dosa itu maut. Jadi harus kita bedakan. Maka kalau saya memberkati orang pernikahan, saya berkata, sampai karena kematian artinya dipanggil Tuhan. Itu yang memisahkan kita. Mati secara daging. Bukan maut. Kalau maut itu nggak ada lagi. Artinya kematian kekal. Nah, selanjutnya, saudaraku, jadi kita percaya, kita nggak boleh kecewa, kita jangan berharap kepada Tuhan. Seperti gambar hati harus utuh. Kenapa saat kita kecewa itu bisa retak? Sakit hati ini katanya. Saudaraku, kita dulu pernah mempelajari tentang hati, bukan? Karena hati ini sangat penting dalam organ tubuh kita. Kalau membuat kita kecewa, maka darah kita nggak akan normal. Makanya bisa terjadi penyumbatan darah. Bukan karena kita mengandung kolesterol saja, tetapi hati kita ini nggak beres. Sehingga ketika dia enzim yang harus dikeluarkan lah, apalah istilahnya dalam istilah ilmu pengetahuan, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Karena hati kita ternyata retak, kecewa, pahit. Jangan sampai itu ya. Jadi kita buang. Slide berikutnya. Kadang Tuhan memberi yang baik buat kita, bukan yang kita suka. Ya, Tuhan itu memberi yang baik sebetulnya menurut Tuhan. Tapi buat kita nggak suka itu. Kadang kita pingin A, ternyata B yang Tuhan izinkan. Jangan membuat kita kecewa. Percayalah, kalau Tuhan yang atur, kalau Tuhan yang izinkan, di balik semuanya itu pasti tidak akan mengecewakan. Dan kemuliaan yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan apa yang ada dalam dunia yang kita rasain. Maka kita nggak boleh putus asa, nggak boleh kecewa ke dalam mengiring Tuhan. Apapun kondisi kita harus bisa mengatakan, Tuhan Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena semuanya baik adanya. Saudara, kalau kita bisa lakukan itu, kita sebetulnya sedang bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Bersaksi terhadap diri kita sendiri, kepada Tuhan dan kepada iblis. Dan oleh kesaksian kita, maka iblis dikalahkan. Kalau kita kecewa, berarti kesaksian hidup kita yang dikalahkan. Tapi kalau kita berani melakukan yang terbaik, tidak kecewa, percaya janji Tuhan, iblis yang kalah. Selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka firman Allah berkata kepada kita di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam apa? Apakah cuma satu hal? Tidak. Tetapi dikatakan segala sesuatu. Jadi kalau namanya segala sesuatu, berarti semuanya. Tak terbatas apapun itu. Mungkin secara kita bisa dihitung. Tapi bagi Tuhan, bagaimana Tuhan menolong orang yang jumlahnya miliaran di dunia ini. Dengan karakteristik yang berbeda, dengan sesuatu hal yang banyak sekali dari kultur dan segala macam sangat berbeda. Tapi Tuhan bisa mengerti satu persatu. Sebab dialah Maha Kuasa. Dia Tuhan yang hebat. Maka firman Allah hari ini mengingatkan kita. Jangan kecewa. Jangan kita putus asa. Sebab Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang Tuhan datangkan bukan yang buruk, bukan yang jahat, bukan yang tidak baik. Tetapi segala sesuatunya itu
Di dalamnya adalah sesuatu kebaikan. Saudara, kalau kita ngerti tentang hati Tuhan, kita ngerti tentang planningnya Tuhan, kita tahu tentang destiny Tuhan, maka kita nggak akan mengalami kegagalan dan putus asa. Saat masalah itu ada, kita nggak akan kecewa dan putus asa. Karena Tuhan yang memegang kendali. Dan lanjut ayat itu berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini berlaku tatkala kita mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita nggak ngandelin Tuhan bagaimana? Ya, pasti di luar apa yang Tuhan janjikan. Ingat, Tuhan itu berjanji. Janjinya itu pasti digenapi dan terjadi ya dan amin. Tapi Tuhan mengerjakan itu sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Di luar itu Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan nggak lakukan. Makanya harus ngerti firman Allah. Kita harus merenungkan, kita harus belajar mendalaminya. Sebab firman Allah itu berisi tentang janji-janji Tuhan. Dan di situ Tuhan akan bekerja dengan dahsyat karena Dia sebagai penggenap janji. Kalau manusia bisa berdusta, manusia bisa mengingkari janji, manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa, tapi Tuhan tetap setia. Sekalipun kita tidak setia. Itulah Tuhan kita yang menjadi renungan pagi hari ini untuk kita boleh mengawali hidup di tahun 2024 yang saya bagikan pagi hari ini. Biarlah kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Kalau ada kegagalan, mari kita segera introspeksi diri. Apakah itu kegagalan terjadi karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, atau karena kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita sudah jauh dari Tuhan. Maka itu bisa terjadi. Tuhan menetapkan langkah kita yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Tuhan akan menopang kita. Dan yang berikutnya tadi, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu dan pasti mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita masuk dalam planningnya Tuhan, pasti indah pada waktunya. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan kerjakan pasti jadi dan terlaksana. Dua hal pada hari ini untuk kita supaya tidak larut dalam masa lalu. Kalau mungkin ada terjadi kegagalan, ditipu orang, atau ada masalah yang besar, ingatlah. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Sebab orang yang hidup berkenan kepadanya, Tuhan tetapkan langkahnya. Tuhan bisa pulihkan dalam sekejap. Tuhan bisa balikkan keadaan. Dan yang kedua, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan yang terbaik. Maka jangan kecewa dan menolak Tuhan. Itu akan terjadi segala sesuatu. Tuhan tolong. Suatu yang baik itu terjadi. Kalau kita mengasihi Dia. Maka saya ambil kesimpulan. Ayo kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Supaya jalan Tuhan benar-benar digenapi melalui kita. Kerinduan hati Tuhan dinyatakan melalui kita. Karena kita orang yang berkenan. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Dia. Yaitu kita orang yang dipanggil Tuhan sesuai dengan rencana. Jangan biarkan hidup kita di luar rencana Tuhan.
Karena firman Allah berkata, barang siapa ditentukan binasa, maka akan binasa. Maukah kita menjadi bagian yang menggenapi ditentukan binasa? Tentu kita berkata, tidak. Tapi kita mau menjadi orang yang menggenapi janjinya. Kita boleh melihat pertolongannya, kita boleh melihat segala sesuatu yang baik, sampai kita boleh mengalami kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak atas kebenaran firman yang luar biasa. Mari kita berdoa atas kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami, kegagalan adalah sukses yang tertunda, dan kami tidak boleh terus hidup dalam kekecewaan. Karena bila kami terus hidup dalam kekecewaan, kami tidak bisa bergerak maju. Kami akan tetap dalam keadaan kami yang terpuruk. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Kami mengucap syukur karena kami tahu sesuai firman di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami mengucap syukur atas isi hatimu di pagi ini, di awal 2024 ini Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan Yesus menoleh ke belakang seperti yang dilakukan oleh istri Lot. Kami hanya mau menatap masa depan kami penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami tahu bila keadaan baik yang Kau berikan, ada ucapan syukur dari mulut bibir lidah kami. Dan bila keadaan tidak baik, Engkau izinkan. Itu hanyalah untuk menguji hati kami. Apakah kami tetap mengasihi Engkau? Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh sukacita yang berkemenangan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau bagikan, menguatkan kami untuk mengawali 2024. Kami mempunyai mental pemenang, karena Engkau berfirman di Ulangan pasal 28. Kami jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, jadi pemenang bukan pecundang. Kegagalan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, sukses yang tertunda. Kami mau bangkit bila kami mengundang Engkau di dalam diri kami. Apapun bisa kami kerjakan, dan Engkaulah yang melakukan pembalikan keadaan itu. Bagian kami percaya melekat kepadamu. Bagian-Mu lah melakukan apa yang tidak bisa kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih atas hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa, Pak Pendeta Daniel Rukrisno, menyampaikan isi hati-Mu di pagi ini. Biarlah firman ini didengar oleh kami yang ada di Zoom. Kami menyimpan di dalam loh hati kami. Juga bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang sedang mendengarkan live streaming atau siaran tunda sekalipun. Karena teknologi sungguh luar biasa. Engkau menjangkau yang tidak terjangkau oleh pelayanan gereja melalui pelayanan secara khusus Sema Adonai yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi berkat bagi orang-orang yang letih lesu beban berat, yang putus asa, kami ikat kuasa-kuasa kegelapan yang berbentuk roh putus asa, roh bunuh diri. Biarlah mereka boleh mendengar kebenaran firman ini. Mereka tidak takut ketika mereka mengundang Engkau melalui pembacaan firman. Mereka akan bangkit karena Engkau bisa membuat dari tiada menjadi ada. Dari kolaps Engkau akan buat menjadi
bangkit luar biasa karena janjimu. Engkau akan mengembalikan bahkan 2 kali lipat seperti yang engkau lakukan kepada Ayub. Terima kasih Bapa, keluar masuk hambamu ini ada dalam tangan kasih-Mu. Keluarganya diberkati Tuhan, apapun yang mereka butuhkan pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Apa yang menjadi kerinduan yang belum tercapai di 2023, kami yakin dan percaya hambamu ini dan seisi rumahnya akan mengalami terobosan, menjadi surat terbuka daripadamu, karena melalui kesaksian hidupnya lah orang akan banyak dimenangkan. Karena dunia tetap mau melihat bukti, dan melalui kerendahan hati yang kau berikan kepada hambamu dan kami semua yang mendengarkan, kami yakin dan percaya engkau akan bekerja. Karena firman-Mu berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru berkat-berkat dicurahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pelayanan Sema Adonai makin naik dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian atas kebenaran firman, kita mendengarkan Jam Kehidupan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya
yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Murni, mari kita tiba waktunya kita mendengarkan pengumuman. Bila ada persoalan, pergumulan Bapak Ibu hadapi di mana perlu didoakan, kami Sema Adonai bersama tim siap mendoakan, tapi tidak live. Setelah renungan pagi pada hari Senin dan Sabtu akan didoakan oleh tim Sema Adonai. Tetapi bila saudara-saudariku membutuhkan di waktu dari Selasa sampai Jumat, Minggu sekalipun, hubungi kami dan kami siap mendoakannya. Terima kasih, demikian pengumuman. Saudara-saudariku yang terkasih, kini tiba saatnya kita mengakhiri renungan pagi ini, dan biarlah kita mendapatkan ucapan berkat dari hambanya Pak Daniel Lukrisno. Kami persilakan Pak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan hari ini kita datang lagi kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari buat kehidupan kami mengalami apa yang daripada Tuhan. Sehingga kasih-Mu itu mengalir, terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki kasih-Mu Tuhan, maka kami boleh melihat menjadi indah, menjadi manis, menjadi luar biasa bersama dengan Engkau ketika kami menjalani hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau tanggalkan semua masa lalu kami, kecewa, kepahitan, hal-hal yang tidak enak di hati, suatu masalah-masalah yang membuat kami trauma, sesuatu yang buruk di tahun-tahun kemarin. Bahkan kalau kami mengalami kegagalan, ditipu orang, keadaan yang buruk yang kami hadapi. Sekarang aku minta sekarang kasih-Mu mengalir. Darah Yesus berkuasa menghapus dan menghancurkan semua yang bukan dari Engkau. Sehingga hari ini kami dimurnikan, kami dibaharui, baik di roh, di jiwa, di tubuh kami, untuk kami menerima yang baru. Sehingga kami terima kekuatan yang baru, kami terima daripada kuasa-Mu untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Engkaulah yang memberi kekuatan, memulihkan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya di tahun 2024 ini, sesuatu yang berbeda, Tuhan nyatakan destiny dan rancangan-Mu itu terjadi dalam kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada-Mu, orang-orang yang dikasih
dan mengasihi Tuhan, sehingga kami adalah yang masuk di dalam planning Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib. Bapa, kami percaya hari ini Engkau memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah melimpah atas kami kasih-Mu, kuasa-Mu. Cinta-Mu mengalir Tuhan, yang membuat kami kuat, yang membuat kami boleh memiliki hati yang haus, yang lapar, yang rindu lebih lagi. Dan kami percaya penyertaan Roh Tuhan ada pada kami. Dimanapun kami berada, tidak ada roh maut, roh celaka, roh sial, hal-hal apapun yang buruk dijauhkan daripada kami. Tetapi yang terbaik, yang terindah, yang luar biasa terjadi di dalam kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua, membawa kami untuk masuk dalam kerajaan surga kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami tutup renungan pagi hari ini. Dan kami lepaskan blessing Tuhan terjadi atas kami melimpah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Daniel atas doa blessing-nya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing ini, berakhirlah renungan pagi ini, dan biarlah kita tetap terus setia. Besok hari masih ada renungan pagi di minggu ini. Biarlah kita selalu setia dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.